Dan pembicaraan umum, ya, bagaimana kalau jadi istri, si itu perempuan pun nanya bagaimana kalau jadi suami, apa visi misinya, tujuannya menikah apa, gitu ya. Bagaimana nanti ke depannya kalau punya anak, apakah ada arahnya ke agama atau tidak. Misal kita bicara seperti itu nanti akan umum ya. Yang jelas melihat ini bagian daripada syariat, tapi tidak boleh janjian berduaan. Dia harus ada wali wanita. Ibu harus paham ya, fungsi wali tahu nggak? Kalau ibu nikah harus ada ayahnya. Apa fungsinya? Fungsinya itu ibu sekalian fahami baik-baik. Jadi jangan melanggar nikah tanpa wali. Makanya Nabi SAW bilang, wanita manapun yang nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Wali ini backingan, pembelahnya ibu. Ya. Kalau ada seorang ibu di jalan, dia ditemani oleh anak laki-lakinya yang masih kecil aja, misalnya masih 7 tahun, 8 tahun. Kalau ada yang mau berbuat jahat, orang jahat itu masih segan dengan anak laki-laki ini. Apalagi kalau orang dewasa. Jadi seakan-akan kehadiran wali itu dikatakan kepada calon suaminya, ini saya punya ayah loh. Jadi kalau kamu jahat sama saya, ini ada pembela saya. Itu fungsinya wali. Jadi jangan nikah tanpa wali. Nah, itu. Ibu-ibu juga hati-hati. Izin pernikahan anak itu murni punya suami. Punya ayahnya ya. Karena banyak terjadi juga di negara kita. Seorang laki-laki suka perempuan, dia lamar ke ayahnya, ayahnya tolak. Lalu yang didatangi disogok ibunya. Kasih hadiah lah, ibunya perempuan ini kasih hadiah apa, terbeli hatinya, oke nggak apa-apa nak nikah walaupun ayahnya tidak setuju. Gak bisa, batal. Ibu nggak punya hak di situ. Ibu nggak punya hak dalam penisbatan nama, walaupun ibu ngandung 9 bulan, nama ayahnya Ahmad, anaknya ibu Aisyah, Aisyah binti Ahmad, gak bisa berubah jadi namanya ibu selamanya. Nasab haknya ayah. Begitu juga kewalihan, sama, nggak bisa gitu, ya. Jadi harus hati-hati. Kewalihan itu hanya batal kalau si ayah kafir, non muslim atau murtad, ya, itu tidak ada kewalihan, atau si ayah ini fasik, ahli maksiat, yang misalnya anak perempuannya dilamar oleh 2 orang nih, yang A sama B. A ini orang soleh, yang B ini orang fasik, ahli maksiat, misalnya narkotika segala macam. Tapi ayahnya maksa anak perempuannya nikah sama orang narkotika ini. Di saat itu boleh walinya pindah ke wali hakim. KUA ada, pemerintah gitu ya. Karena dia akan menjerumuskan anaknya pada maksiatan. Tapi kalau tidak nggak boleh. Tapi kan Ustadz, Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Iya, itu dalam pelayanan Bu. Jadi kalau anak ibu misalnya minta sama anak laki-lakinya atau anak perempuannya, nak tolong ambilin ibu minum. Suami ibu, ayahnya bilang, nak tolong ambilin ayah air. Di sini yang didahulukan siapa? Ibu. Pelayanan. Bukan dalam segala hal. Ibu nggak boleh intervensi ke dalam pernikahan suami anak-anaknya. Ibu boleh kasih masukan. Tidak boleh ibu ganti nasabnya, nggak bisa. Ya, ini poin-poin penting harus difahami di awal-awal gitu ya. Sehingga kita perjelas dulu status ini. Perjelas dulu statusnya gitu ya. Orang kalau menikah dimulai dengan kebahagiaan. Dan ini pengaruhnya besar. Dalam ilmu medis pun, kalau orang bahagia, kemudian terjadi interaksi biologis, tuangnya sperma bertemu dengan sel telur supaya ada populasi manusia dalam biologis, itu kan Allah buat supaya kita mau, kami laki-laki tuang sperma, ibu menerima sperma, hamil 9 bulan, supaya mau Allah kasih kenikmatan dalam biologis itu. Tapi caranya halal, harus dengan pernikahan misalnya. Nah ini orang kalau lakukan biologis dalam kondisi gembira, orang umumnya menikah gembira, maka kualitas spermanya bagus, kualitas sel telurnya bagus, yang nanti jadi bibit manusia. Biologisnya maksimal, karena nggak ada beban. Orang merasa bahagia, dia akan maksimal. Coba bayangkan kalau zina, masuk di hotel diam-diam, sudah diikuti rasa takut, rasa khawatir, berpengaruh nanti kalau pada kualitas spermanya sama sel telur yang bibit manusia, berkualitas juga pada biologisnya. Jadi nggak enak, kena ketakutan. Kalau hamil, dua-duanya senang kalau menikah. Kalau zina, dua-duanya malu. Kalau nggak malu nggak akan terjadi aborsi. Gini secara akal. Ibu kalau hamil dari suami sah, perutnya besar, jalan di pasar, jalan di mall, malu nggak? Enggak. Ditanya ibu hamil, iya. Kan dari suami. Coba kalau hamilnya di luar nikah, pasti ditutup, malu. Itulah terjadi aborsi. Kenapa? Kenapa dia nggak pamer aja sekalian? Oh, memang saya hamil dari pacar saya si fulan. Nggak berani.
Umumnya orang nggak berani. Kecuali kita bicara orang non muslim itu lain. Mereka sudah rusak jauh dari pemahaman ilmu agama ya. Karena kita ini adalah muslim. Kita bicara salihah batasannya tadi ya. Maka orang malu. Kemudian juga kalau punya anak hamil, keluarganya juga senang. Kalau hamil di luar nikah, itu keluarganya malu. Yang lebih parah tadi saya bilang, generasi manusia ini kalau nikah statusnya sah. Ada penisbatan nasab, ada warisan, ada kewalihan kalau mau nikah anak perempuannya. Kalau anak zina nggak ada semua itu. Nah ini perbaikin dulu, Bapak Ibu sekalian. Supaya Anda betul-betul punya status salihah. Ya. Jadi usahakan selama masih memungkinkan punya status istri, jadi istri. Mau Anda masih gadis atau Anda janda. Mau Anda bujang atau Anda duda, sama. Itu bukan aib. Mungkin kita gagal di rumah tangga yang lalu, belum tentu gagal sekarang. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Saya kalau tahu umur saya tinggal 10 hari saja. Ini sahabat Nabi ya. Beliau bilang kalau saya tahu umur saya tinggal 10 hari saja. Maka saya tidak akan, maksudnya setelah hari ke-10 saya meninggal. Maka saya tidak akan lewatkan hari-hari itu kecuali dengan istri yang menemaniku. Karena ibu dan bapak punya status saja, status istri, status suami, ini pahalanya besar sekali. Status saja. Saya kasih contoh begini supaya mudah pahami. Kalau bulan Ramadan kita puasa, kita berada di bahtera pahala puasa. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kita berada di kapal puasa. Ya. Ibu lagi duduk, bapak lagi jalan. Kalau lagi puasa ya, selain makan dan minum, kita aktivitas duduk, ngobrol, tidur. Kita tetap berada di bahtera puasa. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Pahalanya jalan terus itu. Tangkap gak ini? Nah, kalau orang menikah, punya status istri atau suami, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahala terus. Status aja. Ibu nunggu suami di rumah, pahala. Nah ya, ibu masak di rumah, pahala. Ibu urus anak itu, pahala. Pahala semuanya. Statusnya aja. Bayangkan dari mulai akad nikah, kalau orang menikah sudah 20 tahun, ya 20 tahun itu dia pahalanya jalan terus. Kan sayang sekali kalau dia tidak punya status ini, gitu kan? Itu masalahnya di ini, poin ini yang harus kita tahu, ya. Maka sama dengan suami, dia lagi di tempat kerjanya, dia lagi olahraga, statusnya masih suami. Dia pulang ke rumahnya ketemu istrinya nanti. Sama. Ditambah lagi kalau jalankan kewajiban-kewajiban, ya udah tambah lebih banyak lagi pahalanya. Status. Lebih mulia lagi kapan? Kalau statusnya pindah menjadi status bertambah, bukan pindah. Menjadi status ibu, karena semua ibu biasanya istri. Dan status ayah, berarti dia juga suami. Ini lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu orang dianjurkan untuk selalu berdoa diberikan keturunan yang baik. Karena itu status lebih baik lagi, ya, lebih mulia lagi. Baik, kita kembali dulu tadi ke 4 poin masalah bagaimana saya mengenal pasangan saya walaupun tidak pacaran. Yang pertama nadar syar'i, lihat dulu. Jangan lihat foto tapi ketemu sama orang cuma tidak berduaan. Harus ada mahramnya, harus ada walinya. Ibu harus yakin Bu ya, ibu maaf ini saya harus bahasakan. Kalau ibu menunjukkan pada laki-laki kehormatan ibu nggak mudah diajak ngobrol, ibu nggak mudah disentuh, apalagi dicium. Pasti laki-laki itu akan memuliakan ibu. Saya bicara sebagai laki-laki. Tapi kalau perempuan itu disentuh iya, dicium iya, diajak tidur di hotel iya, pasti rendah di mata laki-laki itu. Apa pikiran laki-laki? Laki-laki itu dominan akal. Dia akan bilang apa? Oh kalau sama saya begini berarti sama laki-laki lain juga begitu. Tapi kapan wanita itu ada yang mau diundang, dipanggil keluar, oh saya nggak bisa. Mau sama saya silakan nikah. Habis nikah silakan. Kalau nggak belum nikah enggak. Pastikan laki-laki itu suaminya akan muliakan dia. Pasti. Pernah dengar Ummu Sulaim ya, seorang sahabiat Nabi. Beliau pada saat jadi janda, suaminya Malik namanya, meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dia sudah muslimah. Sebabnya si Malik ini meninggal, itu karena waktu Ummu Sulaim masuk Islam, dia ajak suaminya, ayo masuk Islam, diajaklah sama dia. Tapi dia nggak mau. Dia emosi karena diajak masuk Islam, dia keluar dari rumahnya, dia ketemu sama musuh-musuhnya, berantem mati terbunuh dalam keadaan kafir. Tapi si Malik ini punya satu sahabat namanya Abu Talha. Orangnya tampan, orangnya kaya, orang yang berwibawa gitu.
Dia tahu ini Ummu Sulaim wanita salihah, wanita baik, patuh, layani suaminya segala macam. Lalu dia bilang, saya mau menikahi kamu. Apa kata Ummu Sulaim? Langsung jawabannya. Enggak bilang, ayo kita jalan dulu, kita kenalan dulu, enggak. Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Secara umum ditahu ini orang baik. Ya. Tapi saya muslimah, anda kafir. Tidak boleh kita nikah. Kalau anda mau masuk Islam, saya jadikan masuk Islam anda sebagai mahar saya. Sampai para sahabat mengatakan, ya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahannya Ummu Sulaim. Dia tidak minta uang dari suaminya, dia minta keislamannya. Itu jadi maharnya.